Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman dan Bapak Ibu semuanya? Kali ini saya akan sedikit menyampaikan tentang cara akses link Google Sheet. Selama ini tuh banyak sekali yang nanya tentang bagaimana cara mengakses, minta akses itu semua file yang saya sertakan untuk download. Jadi teman-teman kelihatannya masih banyak yang kesulitan untuk memakainya. Di video saya, kalau misalkan ada tulisan link file download seperti ini, di awal video, artinya saya menyertakan file untuk di-download. Itu letaknya ada di kolom komentar ini, di sini. Jadi ini adalah linknya. Sebenarnya di sini sudah saya tulis juga sih, jadi cara download itu supaya bisa akses, silahkan pergi ke setelah file terbuka, silahkan nanti ke menu, kemudian terus file, kemudian terus make copy, kemudian terus dinamain, baru nanti copy itulah yang dibuka biar teman-teman semuanya punya full akses. Bisa memanfaatkan file yang saya sertakan, jadi tinggal nanti dirubah-rubah saja. Untuk bisa merubah memang harus punya akses. Nah, sebagai contoh, kalau misalnya ya, saya punya file seperti ini. Ini untuk dulu tentang jumlah ke angka. Teman-teman mungkin masih ingat, ini video nomor 42 seperti ini. Jadi kalau kita menulis angka, kemudian ini nanti bisa dirubah menjadi bahasa Inggris atau bahasa Arab atau bahasa Indonesia gitu ya. Nah, ini defaultnya Google Sheet itu. Yang bisa mengakses itu kalau kita lihat di sini, ini hanya ownernya saja. Kita bisa menambah orang-orang siapa yang bisa mengakses ini dengan menambah alamat email di sini. Misalkan gitu. Cuman kan kita tidak tahu siapa saja yang bakal mengakses. Maka paling praktis pilihannya adalah yang nomor 2 ini, yaitu dengan mengcopy link. Nah, seperti ini. Tetapi link di sini ini hanya bisa view, artinya bisa melihat. Jadi teman-teman nanti hanya bisa melihat dengan link ini, terus link ini saya taruh di sini. Saya taruh di sini. Nanti begitu teman-teman klik, kalau saya klik ya pasti saya bisa membuka karena ini adalah file saya gitu loh. Tetapi kalau misalkan teman-teman belum punya akses, nah ini contohnya juga ada teman yang mungkin lagi membuka ini ya, lagi membuka di tempat lain sana. Kalau misalkan kita belum punya akses, ini pasti tidak akan terbuka ya. Nah, terbukanya itu modelnya akan seperti ini. Sebagai contoh teman-teman ya, saya punya file lain misalnya ini deh, tapi saya akan membuka dengan akun yang berbeda ya. Nah, ini saya pakai akun Omah Google, sementara ini ownernya adalah ownernya saya di sini ya. Nah, karena si akun Omah Google ini belum mendapatkan otorisasi, maka kalau membuka ya cuma seperti ini. Jadi view only. Nah, kalau ini saya klik, ini sebenarnya ada pilihan minta akses. Daripada melalui prosedur ini, nanti kan sama saja kalau ini minta akses, ini sistem akan ngirim email ke saya minta akses. Saya hanya nanti bisa kasih akses juga view saja gitu. Saya tidak mungkin memberikan akses ke teman-teman itu untuk edit. Kenapa? Pertanyaan kan terus gitu. Masalahnya gini teman-teman, kalau misalnya ya ini ownernya saya. Kemudian terus saya kasih edit ataupun akses ke teman-teman, semuanya bisa merubah. Nah, ini nanti kan contoh file ini kan nanti akan berubah, nggak tahu kemana nanti perubahannya. Nanti teman-teman yang mungkin besok atau lusa atau tahun depan atau bulan depan membuka ini udah nggak karuan wujudnya, ini udah rubah-rubah terus kan. Nah, kalau misalkan seperti itu nanti akan jadi useless, contoh file ini akan manfaatnya akan tidak maksimal gitu. Kecuali kalau memang kita memberikan akses untuk dikerjakan bersama-sama, untuk kolaborasi, memang sebaiknya dengan akses, kemudian terus bisa edit gitu. Atau bisa menulis, bisa merubah. Tetapi kalau ini bukan kolaborasi, hanya sekedar contoh seperti ini, maka yang paling tepat hanya mengasih view saja. Terus pertanyaannya, lah kalau hanya view aja buat apa? Nah itu kan, untuk itu caranya adalah nih,
Ini kan sudah terbuka. Kalau sudah terbuka, biar ini akun Omah Google ini, walaupun ini akun saya sendiri, tetapi kan sistem melihatnya ini tetap miliknya Wargino kan, bukan miliknya Omah Google gitu. Karena ini adalah dua hal yang berbeda gitu. Agar Omah Google ini bisa akses, itu caranya adalah ke sini yang saya maksud tadi, ke file ya, kemudian make copy. Karena ini pakai menggunakan setting bahasa Inggris ya, ini make copy. Kalau bahasa Indonesia berarti kan yang lain, tapi kan teman-teman nanti bisa nyocokin lah ya. Kemudian ini tinggal klik. Nah, setelah diklik, ini teman-teman mau dinamain apa? Terserah apa namanya, copy of 42 amount to words juga boleh, atau mau dinamain yang berbeda. Misalnya teman-teman mau dinamain dengan angka ke huruf, misalkan gitu. Boleh juga. Terus ini mau ditaruh di mana? Ini kan teman-teman kan mungkin punya tempat sendiri ya untuk naruh naruh filenya. Ya monggo aja mau ditaruh di mana ya. Misalnya saya taruh di sini, kemudian saya select. Oke, terus kalau ini saya saya klik oke. Nah, maka ini langsung mengcopy, membuat duplikat gitu ya. Ya, ini membuat duplikat, namanya tadi kan angka ke huruf. Nih, angka ke huruf. Yang aslinya tadi dari sini, di mana akun Omah Google ini hanya bisa view saja, tidak bisa ngapa-ngapain, ini tidak bisa nulis. Sebagai contoh misalkan di sini ya, kalau saya ketik, nah ini saya tekan perintah di keyboard, nggak akan bisa nulis, karena saya hanya view. Tetapi setelah ini tercopy, terduplikat begini, ini otoritas penuh ada di akun ini. Nih. Jadi, kalau kita lihat ownernya siapa nih? Nah, ini ownernya teman-teman. Ini ownernya sekarang sudah berubah nih. Ownernya sudah pindah ke sini. Sementara Wargino hanya sebagai editor. Ini juga bisa di-remove nih. Kalau mau bisa di-remove. Sehingga hanya satu owner saja. Gitu. Karena ini akun ini menjadi ownernya, untuk itu berarti punya otoritas penuh untuk file ini, begitu teman-teman. Sehingga teman-teman masih sudah bisa menulis ini. Kalau misalkan ini 1200 misalkan kan. Nah, sekarang saya sudah bisa menulis. Kalau sebelumnya yang di sini kan saya nggak bisa menulis. Jadi sebenarnya sesimpel itu. Nah, demikian juga kalau misalnya teman-teman contoh lagi ya, ini misalkan ada di websitenya di sini, saya tadi cuma sembarang saja. Nah, di sini ada link ini, ada link budget sampel data for Google Sheets. Ini kemungkinan isinya ini adalah file Google Sheet. Kalau coba saya klik, nah seperti ini dari website itu dia juga men-share file Google Sheet, tetapi juga view saja. Ya, daripada kita harus request akses ke sana, paling gampang adalah kita ke file, kemudian make copy. Terus ya misalkan ini aja ya, biarin dulu namanya misalkan seperti itu. Begitu kita klik, maka di sebelah kanannya akan langsung membuka copy daripada file ini. Di mana ini hanya view, kemudian ini kita sudah punya otoritas penuh karena ini ownernya sekarang udah pindah ke kita, gitu, pindah ke saya dalam hal ini. Nih ya, saya udah bisa merubah-rubah. Kemudian ini bisa saya lebarin misalkan ke sana ya. Bentar ya. Nah. Ini saya delete juga bisa, tuh. Kemudian saya undo juga bisa, karena ini saya sudah full punya otoritas di file ini. Lah file yang awalnya ini teman-teman tinggal tutup saja ya. Terus ini tadi yang masih view seperti ini teman-teman tutup saja. Karena teman-teman sudah punya duplikatnya ya, yang sama persis, duplikat yang sama persis. Di mana otorisasinya teman-teman punya otorisasi penuh atau punya akses penuh. Nah, sebagian teman-teman sudah banyak yang join di grup Telegram. Jadi kalau misalkan teman-teman mau komunikasi dengan saya, juga teman-teman yang lain di ruang belajar Telegram itu silahkan ngeklik di sini, nanti masuk di grup Telegram, sehingga komunikasi akan jauh lebih mudah untuk saling membantu ya. Kemungkinan begitu teman-teman ya, mudah-mudahan ini bisa menjelaskan ya, tidak kesulitan lagi untuk mengakses file-file yang memang ini sengaja saya
Memang sengaja saya sampaikan agar teman-teman mendapatkan kemudahan untuk menggunakan file-file yang kita bicarakan di dalam belajar ini. Oke, terima kasih ya. Oke teman-teman, untuk sementara begitu. Ikuti video saya selanjutnya. Ada pertanyaan ataupun komen silahkan tulis di kolom komentar. Dan perlu diingat teman-teman untuk berbagi tidak menunggu kita harus pintar dulu. Demikian juga video saya, kalau dirasa ini bermanfaat minta tolong dibagi ke teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat bagi orang banyak. Oh jangan lupa subscribe ya. Oke terima kasih. Wassalamualaikum.